Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas tentang nafas atau pembahasan tentang jiwa manusia di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang al-farah was surur, ya. Kesenangan dan kebahagiaan. Apa yang dimaksud dengan rasa senang dan bahagia? Jadi di sini disebutkan rasa senang atau bahagia adalah insyirahus sadr, rasa lapang di dada. Jadi ada rasa lega dan sebagainya. Au huwa al-infial an-nafsi, atau sebenarnya dia juga merupakan sebuah respon, ya, respon emosi. Indama yanalul insanu ma yatamannahu, ketika seseorang memperoleh apa yang diinginkannya. Ini mirip seperti marah kemarin. Kalau marah itu juga merupakan salah satu respon, ya, respon emosi ketika ada sesuatu atau pihak yang membuat kita tidak ridho, ya, marah. Adapun di sini adalah respon diri ketika kita mampu mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga dada merasa lapang, lega. Kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dada? Di lapangnya dada ini menimbulkan kesenangan atau kebahagiaan. Sebenarnya Quran surat Asy-Syarh ini tidak berdiri sendiri, karena Asy-Syarh ini merupakan sambungan dari Quran surah surat sebelumnya, Ad-Duha. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Rentetan, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian disambung di Quran surah Asy-Syarh itu, alam nashrah laka sadrak. Ini berkaitan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam, maka dikisahkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Musa ini juga pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dilapangkan dadanya. Rabbishrahli sadri. Efek turunannya adalah wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita akan membahas insyaallah di sini, ya, lebih dalam lagi perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan. Berbeda tidak? Ada senang, ada bahagia. Kira-kira sama atau berbeda? Beda, ya. Di dalam Al-Quran pun kadang Allah menggunakan kata al-farah.
Kadang Al-Quran menggunakan kata as-surur. Sebagai contoh, di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman wa farihu bil hayatid dunya. Jadi ada kata farah. Kemudian nanti di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata surur ya. Di dalam Quran surat Al-Insyiqaq itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita akan membahas apa perbedaan antara al-farah dan as-surur. Al-farah lebih tepat kita artikan sebagai kesenangan. Adapun as-surur lebih tepat kita artikan sebagai kebahagiaan. Sudah tergambar belum perbedaan antara senang dan bahagia? Nah, kebahagiaan, ya. Apa kebahagiaan? Surur ya. Kebahagiaan sejati berasal dari sesuatu yang bermanfaat atau menyenangkan secara nyata. Sedangkan kesenangan bisa muncul dari hal-hal yang tidak memiliki manfaat atau kenikmatan nyata. Misalkan contoh, bermain. Anak-anak itu senang bermain atau bahagia bermain? Senang ya? Kenapa senang? Ya, seperti kesenangan anak-anak saat bermain, meskipun hal itu melelahkan mereka. Habis main sakit, kadang-kadang kan ada begitu ya. Orang makan sambal itu senang atau bahagia? Senang atau bahagia? Senang makan sambal kan? Oke, istilahnya senang main, senang makan sambal. Padahal setelah main kadang sakit, capek. Habis makan sambal mules ya. Ya, ini kesenangan. Jadi kesenangan itu pada asalnya belum tentu mendatangkan manfaat. Berbeda dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu di dalamnya ada manfaat atau kesenangan memang hakiki. Kemudian, kebahagiaan membutuhkan sebab yang nyata dan melibatkan subjek serta objeknya. Sedangkan kegembiraan bisa muncul tanpa kesenangan maksudnya ya. Sedangkan kesenangan bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Misalkan begini. Orang ngelamun. Itu seneng nggak? Orang kok senyum-senyum sendiri. Padahal belum tentu nyata. Itu seneng. Tapi kalau bahagia itu harus wujud nyata. Ada hubungan antara subjek dan objeknya. Secara ringkas seperti itu. Ini kalau memang kita mau benar-benar membedakan antara senang dan bahagia. Tapi kadang-kadang orang juga tidak perhatian. Pokoknya senang dan bahagia ya sama saja. Nanti ada lawannya. Kebahagiaan atau as-surur itu lawannya adalah al-huzn. Apa huzn? Sedih ya. Kebahagiaan lawannya adalah kesedihan. Adapun kesenangan, al-farah, lawannya adalah al-gham. Apa al-gham? Kecemasan. Karena kecemasan itu bisa muncul dari hal yang hanya dibayangkan. Belum tentu nyata adanya. Sama seperti senang tadi ya.
belum tentu ada manfaatnya. Maka lawannya belum tentu ada wujudnya. Senang dan cemas. Ini mirip-mirip khawatir sebenarnya. Kita sama-sama diajarkan untuk berlindung dari kedua hal itu yang menjadi lawannya, yakni al-huzn dan al-gham. Nah, dari kesedihan dan juga kecemasan. Baik, kita kembali ke konsep bahagia ya. Tadi kita bahas sedikit perbedaan antara senang dan bahagia. Jadi perlu kita ketahui tidak semua hal yang menyenangkan itu berujung bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana kemudian konsep bahagia itu? Nah, ini penting. Karena kalau kita salah dalam memahami konsep bahagia, maka kita akan salah dalam menentukan target. Jadi konsep bahagia itu ada yang namanya bahagia duniawi dan ada pula konsep bahagia ukhrawi. Kalau ditanya, kira-kira apa saja yang membuat kita bahagia? Jawabannya apa? Apa saja yang bisa membuat kita bahagia? Ya. Jadi apa yang membuat kita bahagia itu nanti tergantung sebenarnya. Tergantung bagaimana konsep bahagia kita. Sehingga masing-masing orang itu kebahagiaannya bisa berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana dia memahami atau mengkonsep tentang nilai-nilai kebahagiaan. Ada orang bahagia, ada orang senang dengan memasak. Tapi mungkin tidak bagi yang lain. Ada orang senang beramal soleh. Tapi ada orang yang tidak senang, tidak bahagia dengan beramal soleh. Jadi ini tergantung konsep yang ada di dalam dirinya tentang bahagia. Tapi secara umum ini, kalau berkaitan dengan kebahagiaan duniawi atau kesenangan duniawi, itu biasanya ada kesamaan secara umum ya, meskipun nanti secara detailnya akan berbeda. Ini kalau sifatnya duniawi, karena memang rasa senang atau rasa bahagia ini merupakan salah satu wujud atau manifestasi dari insting apa? Bertahan hidup pada asalnya. Orang untuk mempertahankan kehidupannya karena butuh ini, dan ketika itu dia miliki, dia dapatkan, dia akan bahagia. Jadi pada umumnya hampir sama konsep kebahagiaan duniawinya. Misalkan ini, kalau kesenangan atau kebahagiaan duniawi, makanan dan minuman. Secara umum orang senang ya, makan dan minum. Ketika dia mendapatkan makanan atau minuman yang dia inginkan, dia akan senang atau bahagia. Tetapi secara rinci, ini berbeda-beda. Ada orang senangnya durian, ada orang nggak suka durian. Kemudian hiburan, gitu kan? Hiburan orang juga bermacam-macam. Ada orang yang suka hiburannya apa? Jalan-jalan. Ada orang yang nggak suka jalan-jalan. Ada yang saking jalan-jalan jauh kemanapun ditempuh. Ada orang yang jalannya jauh-jauh gitu ya. Berbeda-beda. Kemudian ada kesenangan atau kebahagiaan yang sifatnya hubungan sosial. Ya. Jadi dia suka menghabiskan waktunya untuk orang-orang di sekitarnya, misalkan keluarga, teman, dan orang-orang yang dicintainya. Ini biasanya berhubungan dengan orang yang dicintai. Makanya ini manusiawi sekali. Ketika kita senang kumpul dengan keluarga, itu manusiawi. Senang kumpul dengan teman-temannya, itu manusiawi. Kemudian pakaian.
Ya. Terutama kaum ibu-ibu ya, seneng kan kalau misalkan punya pakaian bagus ya. Ya, ini juga menimbulkan kesenangan. Yang pada asalnya ini merupakan bentuk manifestasi dari insting bertahan hidup tadi. Ya, kesenangan-kesenangan duniawi. Barang-barang mewah misalkan juga sama. Hanya membeli dan memakai pakaian, perhiasan itu menimbulkan kesenangan. Makanya kalau orang kemudian buka toko warna hijau atau oranye, kemudian barangnya datang, itu timbul iya. Tadi kan pengertian kesenangan itu. Oh, hatinya merasa lega karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kesenangan duniawi. Kenyamanan fisik ya, kenyamanan tempat tinggal, bisa tidur nyenyak, badannya sehat. Ini juga mendatangkan kesenangan. Makanya ada orang suka olahraga. Suka dia olahraga, senang olahraga. Ya, setelah badannya sehat dia bahagia. Ada prestasi dan pengakuan diakui oleh orang lain, mendapatkan prestasi-prestasi, mendapatkan pujian dan seterusnya. Ini juga mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Baik, Anda juga pembahasan tentang hobi. Jadi ada orang hobinya masak, gitu kan? Ada orang hobinya gambar dan lain sebagainya. Tetapi ini semuanya adalah hal-hal yang pada asalnya bersifat duniawi. Sehingga memunculkan pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana kita menyikapi kebahagiaan atau kesenangan yang pada asalnya bersifat duniawi itu? Bagaimana cara kita menyikapinya? Maka kita perlu melihat bagaimana syariat memandang hal tentang kesenangan duniawi tersebut. Sebagai contoh di sini disebutkan fahum yafrahuna bisihhah wa sa'atir rizqi wa wafratil mali wal banin. Mereka senang dengan kesehatan, rezeki yang luas, ya. Kemudian limpahan harta dan banyaknya anak-anak. Wa qad tushghiluhum hadhil mata' fayansawna annaha ni'amun minallahi ta'ala. Kadang kesenangan-kesenangan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya duniawi tadi itu bisa menyibukkan seseorang dan menjadikan mereka lupa bahwasanya kesenangan-kesenangan itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Tafaddala biha alaihim. Yang Allah berikan karunia dengan kesenangan itu kepada mereka. Wa yansawna dzikra subhanah. Tetapi mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tersibukkan. Tidak lagi banyak bersyukur, tidak lagi banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa mengantarkan kita kepada ingkarun ni'mah wa juhudu fadlil mun'im. Bisa menjadikan kufur nikmat dan juga tidak mengakui karunia dari yang memberikan nikmat. Walidzalika yushiru Qur'anul Karim ila halatin nas an-nafsiyah allati ya'khudhuhum fihal farah bimata'il hayatid dunya bi ayatin katsirah. Ya. Ini peringatan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an memberikan isyarat tentang kondisi kejiwaan manusia yang dihinggapi kesenangan dan kegembiraan atas kenikmatan kehidupan dunia dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam Quran tadi, Quran surah Ar-Ra'd ayat 26, Allah berfirman, wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka bersenang-senang dengan kehidupan di dunia. Dan firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Ghafir ayat 83,
farihu bima indahum minal ilm. Ya. Ghafir ayat 83. Maka mereka bergembira dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu. Orang juga bisa bergembira senang-senang dengan ilmu yang telah Allah berikan. Kemudian di ujungnya tsumma ya'til hukmul al-ilahi. Kemudian datanglah keputusan ilahi. Allah berfirman, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira ria atau bersenang-senang tadi. Maksudnya apa? Ai la yuhibbu haula'il ladzina ya'khudhuhumul farah ad-dunyawi. Ya, ini Allah tidak menyukai orang-orang yang senang, bahagia dengan kenikmatan duniawi. Fayunsiyahum dzikrallahi ta'ala. Yang dengannya mereka lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrahu ala mannihi wa ata'ihi. Dan lupa dari bersyukur, berterima kasih atas karunia dan pemberiannya. Berarti kalau ditanya, boleh tidak kita bahagia dengan hal-hal duniawi? Senang, boleh. Senang dan bahagia, boleh pada asalnya. Kapan itu menjadi tidak boleh? Iya, ketika kesenangan dan kebahagiaan duniawi itu menyibukkan kita, sehingga kita lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk bersyukur kepada Allah, lupa untuk memuji, bahkan menyadari bahwasanya ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, wa arafullaha ta'ala haqqal ma'rifah. Dan mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Ya. Wa adraku qimatan ni'am allati yaghdiquha Allah ta'ala alaihim. Dan mereka menyadari nilai kenikmatan yang Allah limpahkan, Allah curahkan kepada mereka. Fahaulai, maka mereka itu innama ya'maluna lil ajilati aktsar min amalihim lil ajilah. Mereka akan senantiasa beramal untuk akhirat jauh lebih banyak daripada amalan mereka untuk dunia. Ini kalau mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan mengakui nikmat yang telah Allah curahkan. Wa hunalika yanalunal jazaa'al awfa. Di sanalah mereka akan mendapatkan pahala yang penuh, balasan yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun lahum ayyafrahu. Dan mereka itu sudah barang pasti berhak atau lebih berhak untuk berbahagia. Lebih berhak untuk bersenang-senang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ya. Di Quran surat Ar-Rum ayat keempat. Maka pada hari itu orang-orang beriman berbahagia. Jadi orang beriman juga berhak untuk berbahagia, bersenang-senang. Kemudian di dalam Quran surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Fabidzalika falyafrahu." Maka dengan itu hendaklah mereka bersenang-senang, mereka berbahagia. Dia punya hak, bukan berarti orang beriman itu tidak boleh bahagia, boleh. Tetapi kapan mereka berbahagia? Ketika mereka sadar, ya, tetap harus sadar
bahwasanya semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadarin dari Allah, silakan ya, bersenang-senang, silakan berbahagia. Fal khairu fil hayatid dunya huwa minallahi ta'ala. Karena segala macam bentuk kebaikan di alam dunia ini, ya, di kehidupan dunia ini, dia adalah dari Allah Ta'ala. Wa 'alal insani ay ya'malal khairal ladzi fihi ridhallahi subhanahu. Maka manusia harus ya, maka manusia harus beramal kebajikan yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amma idzan sarafal insanu ila mata'id dunyal madi wa syaghalahu dzalika an rabbi. Adapun apabila manusia berpaling pada kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya materi dan hal itu menyibukkannya dari Rabb-nya, fa inna farhahu fi hadzal mata' zailun. Maka sesungguhnya kesenangannya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya materi ini akan lenyap. Ini hakikat kenikmatan dunia memang begitu kan? Dia zail, akan lenyap. Li annal hayatad dunya kulluha ila zawal. Karena segala macam jenis kehidupan di alam dunia ini semuanya akan lenyap. Makanya di sini ada sebuah ungkapan syair yang menggambarkan tentang hakikat kenikmatan dunia, ya, yang memberikan kita nasihat supaya kita tidak terlalu berlebihan dalam menyambut kenikmatan dunia dan tidak terlalu bersedih ketika kenikmatan itu luput dari kita. Ya. Ini bunyi syairnya. Walastu bimifrahin idzal khairu massani wala jazi'in min sarfihil mutakhallid. Dan aku bukanlah orang yang sangat gembira jika kebaikan datang, dan tidak pula sangat bersedih jika kebahagiaan itu pergi. Jadi biasa saja. Ya. Kebahagiaan, kenikmatan sifatnya duniawi itu kalau datang ya jangan terlalu berlebihan. Dan kalau dia pergi dari kita juga jangan terlalu bersedih hati. Ya. Karena dua-duanya baik datang ataupun pergi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harusnya kita bersedih itu adalah ketika kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Ya. Mari kita perhatikan di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika seseorang menerima kitab amalannya dari tangan kanan, apa yang terjadi? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali pada keluarga atau kelompoknya dengan masrura, gembira, ria, bahagia. Sebaliknya, ya, nanti. Jadi wasurul mukmin yaumal hisab. Ini hakikat tentang kebahagiaan orang yang beriman di yaumul hisab adalah hinama yuwaqqihillahu ta'ala syarra dzalikal yaum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaganya atau menghindarkannya dari keburukan-keburukan yang terjadi pada waktu tersebut. Makanya di dalam Quran surah Al-Insan ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqahum nadrataw wa surura. Dan kami berikan kepada mereka
wajah yang berseri-seri, nadrah wa surura, dan kebahagiaan. Karena apa? Kenapa wajahnya berseri-seri dan mereka berbahagia? Terhindar dari keburukan-keburukan di yaumul hisab. Karena sudah terhindar, berikutnya dia akan masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka di dalam Quran surat Al-Insan tadi Allah berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura." Allah menjaga mereka, menghindarkan mereka dari keburukan hari itu, dan mereka akan dengan wajah berseri-seri dan bahagia. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, mana? Bukan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, ini dua redaksi ini harus kita gabungkan. Satu dari kiri, satu lagi dari belakang punggung. Jadi orang yang menerima kitabnya, yang kalau kitabnya itu buruk, dia menggunakan tangan kiri dari arah belakang punggungnya. Ya. Malu. Jadi bukan begini, tapi ya. Fasaufa yada'u thubura. Dia akan berteriak celaka. Wa yasla sa'ira, terpanggang di api neraka. Padahal dahulunya apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di alam dunia dia tuh sering bersenang-senang, berbahagia dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Sehingga mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus kembali kepada konsep bahagia, ya. Konsep bahagia itu ada konsep bahagia duniawi dan ada konsep bahagia ukhrawi. Berkaitan dengan kebahagiaan duniawi itu boleh, tetapi tidak boleh melupakan kita dari sang pemberi nikmat. Kemudian konsep bahagia ukhrawi, inilah yang harus menjadi tujuan utama. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah tahu di dalam diri manusia itu ada kesenangan, ada kebahagiaan. Karena Allah yang memberikan, Allah tidak melarang. Jangan kamu bahagia, jangan kamu senang, ini keduanya harus dihilangkan. Tidak demikian. Tetapi Allah memberikan apa? Batasan-batasan, memberikan pagarnya. Kamu boleh senang-senang, kamu boleh bahagia, berkaitan dengan hal-hal yang duniawi, dengan aturan ini, dan ini. Tetapi ada satu lagi jenis kebahagiaan yang itu adalah kebahagiaan hakiki. Dan itulah yang harus kamu kejar. Karena di alam akhirat, semua kebahagiaan yang sifatnya duniawi itu ada. Ya. Ada. Apa yang tidak ada? Apa kebahagiaan duniawi yang tidak ada di akhirat? Tidak. Dan ditambah lagi di sana ada kenikmatan yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan di alam dunia. Di antaranya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mematahkan jiwa manusia, tidak. Tetapi mengarahkan kemana dia harus berjalan. Baik, dari sini kira-kira ada yang tanyakan tentang konsep bahagia ini? Ya, silakan. Ya? Saat kayak rasa bahagia seperti apa? Sama sebenarnya. Nanti ada beberapa padanan kata yang secara ini memang mirip. Tetapi kadang ada kata yang misalkan istibsyar, itu karena kelihatan cirinya. Sama kayak sa'adah itu juga menunjukkan kebahagiaan. Tapi biasanya kata sa'adah itu kan dipakai untuk kebahagiaan ujung, ya. Ujungnya kebahagiaan. Ada lagi?
Ada? Tadi berkaitan dengan oh ya? Berarti kalau misalnya kita berkaca dari surah Al-Insyirah itu boleh nggak sih kan kalau kita merasa ketika dapat kenikmatan gitu ada terselip juga gitu rasa takut bahwa kita takut termasuk sebagai orang-orang yang innahu kana fi ahli masrur gitu. Jadi setiap ya itu ada rasa itu gitu. Nah, itu apakah boleh gitu berpikir seperti itu? Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura itu adalah tadi yang dia tersibukkan kemudian lupa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sejenis dengannya. Ya, dulu dia bahagia, senang-senang di alam dunia. Nah, ini boleh, dalam taraf tertentu boleh kita senang bersama keluarga, bersama teman-teman kita. Tetapi jangan lupakan bahwasanya kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilarang sebenarnya. Cuman jangan lupa ya, pada yang memberikan kebahagiaan itu. Misalkan begini. Saking senangnya dengan pasangan dan juga keturunannya anak-anaknya. Kemudian ketika diperintahkan untuk sholat tidak berangkat. Saking senangnya berkumpul dengan pasangan dan anak-anaknya, ketika diperintahkan jihad juga tidak berangkat. Saking senangnya dengan anak-anak dan juga keluarganya, diperintahkan untuk infak, tidak dikeluarkan hartanya. Ini yang jadi permasalahan. Jadi tidak boleh kebahagiaan-kebahagiaan itu menghalangi kita dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa sangat nikmat jika dua konsep kebahagiaan yakni duniawi dan ukhrawi itu bersatu dalam suatu kondisi. Misalkan begini. Bukankah ketika berkumpul bersama keluarga itu merupakan sebuah kenikmatan? Kita senang kan, bahagia kan? Bagaimana kalau seandainya dalam satu keluarga itu semuanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, berangkat masjid bareng-bareng sama anaknya gitu kan. Sedekah bareng-bareng dan seterusnya. Itu akan menambah kenikmatan. Maka yang tadi saya sampaikan, semua jenis kenikmatan duniawi itu akan ada nanti di akhirat. Jadi Allah tidak menghilangkan kebahagiaan itu. Karena salah satu jenis kenikmatannya adalah berkumpul bersama lagi di akhirat. Ini di surganya maksudnya, bukan berkumpul di neraka ya. Berkumpul di surganya Allah. Nanti juga ketemu dengan teman-temannya, ngerumpi-ngerumpi, kumpul ngobrol, kita juga terjadi lagi kan di surga. Karena memang itu adalah sebuah wujud kebahagiaan. Baik, ada lagi? Jadikan bahagia kita di dunia itu juga bisa mengantarkan kita untuk bahagia di akhirat. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya. Jadi sudut pandangnya ini yang harus benar. Konsep tentang bahagia. Ada indikatornya nggak sih Ustaz? Maksudnya di level mana kita harus sadar ini tuh berarti udah disibukkan gitu? Ya, ini sudah disibukkan atau belum ini? Indikatornya adalah itu bertabrakan tidak dengan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu tentang larangan dan perintah. Situ nanti cara paling gampangnya. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah porsi. Apa yang kita sukai itu lebih besar tidak dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Mana yang lebih besar? Kita boleh mencintai makhluk, kan boleh. Tetapi kan kecintaan kepada makhluk itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, ini juga nanti ada hubungannya dengan masalah israf. Nah,
Kita memang punya hak untuk bersenang-senang dengan hal ini. Nah, salah satu langkah syaitan untuk menjerumuskan kita itu adalah dengan israf dan tabdzir. Oleh karenanya Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hal yang paling sederhana masalah israf dan tabdzir ini adalah di makanan dan minuman. Yang paling mendasar adalah kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Orang suka kok makan, orang suka kok minum. Boleh tidak makan dan minum? Boleh. Tetapi jangan berlebihan. Nah, karena makan dan minum itu adalah hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia, karena dia langsung berhubungan dengan insting bertahan hidupnya tadi kan. Untuk bertahan hidup, dia butuh makan dan minum. Nah, ketika makan dan minumnya terpenuhi, dia akan senang, dia akan bahagia. Tetapi ada aturan, jangan berlebihan. Ini kalau sudah bisa dikendalikan, insya Allah bisa mengendalikan hal-hal yang lain. Tetapi ketika masalah makanan dan minuman ini sudah tidak bisa dikendalikan, efek berikutnya adalah kepada hal-hal yang lain. Nanti masalah berpakaian, nanti masalah bahkan yang kecil-kecil sekali ya. Apa contohnya? Apa contohnya? Orang punya handphone, seneng kan? Nah, sudah punya satu, pengen beli lagi, karena katanya beda fitur. Padahal sama-sama handphone. Udah itu ada keluaran baru lagi ya, beli lagi. Padahal yang sebelumnya masih sangat layak untuk dipakai. Begitu seterusnya. Seterusnya. Karena langkah awal setan itu ya tadi, masalah israf dan tabdzir. Orang suka dengan hiburan, ya, menghibur diri, macam-macam jenisnya. Tapi ketika sudah bertabrakan dengan waktu-waktu di mana Allah memanggilnya, dikerjakan tidak masalah berarti kesenangannya. Tapi kalau kemudian melalaikan perintah dan larangan Allah, panggilan Allah, disitulah hiburan itu jadi tidak diperbolehkan. Baik. Masalah tempat tinggal pun demikian. Ya, kalau berlebihan juga tidak boleh. Kadang orang berlebihan dalam mengejar kesenangan dan kebahagiaannya. Dan itu tidak ada batasnya sebenarnya. Maksudnya apa yang membahagiakan itu tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa seseorang. Karena memang sudah Allah style ya. Itu nggak akan ada habisnya. Baru nanti terpuaskan itu di alam akhirat itu loh. Sudah ada setelannya supaya mengejar itu sebenarnya. Tetapi orang salah. Dia masih ada di alam dunia, tapi berusaha untuk mengejar yang sifatnya kebahagiaan duniawi. Maka orang sering celaka di situ, tersiksa dengan keinginannya sendiri. Harusnya dia itu mengarahkan bentuk kebahagiaan itu di mana ya? Ukhrawi itu harus dikejar benar-benar. Yang bisa benar-benar nanti memuaskan hasrat dan keinginannya. Prestasi dan pengakuan juga buat kita bahagia kan? Kita seneng nggak dipuji, kemudian mendapatkan apresiasi, boleh? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ada tidak di akhirat? Ada. Ada di akhirat itu. Kita dipuji-puji. Bahkan ketika kita tidak tahu pun, Allah memamerkan kita di hadapan para malaikatnya kan. Wa dzakarahumullahu fiman indah, itu kan ketika orang di majelis ilmu kan demikian juga.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu juga pujian. Ya. Dan begitu kan juga senang kan? Silakan masuk ini seterusnya. Ada lagi? Ya kita cukupkan dulu di sini ya ini ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang at-tamalluk. Apa tamalluk? Al-milk. Kepemilikan. Jadi rasa ingin memiliki, menguasai sesuatu. Ini tidak saya bahas sekarang di sini karena biar lebih fokus satu tema begitu ya. Sementara kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.